Ya, oke. Pada hari ini saya berpikir mungkin akan bagus kalau kita diskusi mengenai comparison atau perbandingan atau studi perbandingan. Saya mengamati, melihat, juga kadang-kadang mengalami dalam pengujian, orang-orang itu membuat label comparison atau perbandingan. Tapi setelah saya amati dengan baik, sebenarnya yang mereka lakukan itu is not comparison. Ya, nanti kita lihat contohnya. Dan dalam penggunaan structural equation itu, salah satu di antaranya, baik faktor maupun PET, itu sangat powerful kalau kita menggunakan sebagai salah satu alat untuk comparison. Ya. Itu jadi ini hanya lanjutan dari isi materi yang telah kita diskusikan. Coba saya share dulu. Ya, kira-kira ini judulnya ya. Jadi decomposition effect di dalam PET analysis. Saya karena menggunakan sehingga merasakan manfaatnya ya. Tentu ada banyak asumsi yang saya pakai ya sebelum masuk comparison. Asumsi saya yang pertama bahwa Anda telah menguasai efek decomposition yang telah kita pelajari ya. Semua 3 minggu yang lalu Anda sudah kuasai baik primary purpose-nya ya yang sudah kita diskusikan maupun caranya mendekomposisi baik causal effect maupun non causal effect. Itu asumsi saya. Asumsi saya Anda telah menguasai kira-kira 80% dari alat ini. Kalau Anda kuasai itu baru Anda masuk comparison itu akan sangat baik ya. Saya juga mengasumsikan bahwa meaning dari decomposition itu Anda sudah pahami. Jadi bukan hanya menghitung, tapi maksud dari dekomposisi termasuk kaitannya dengan indirect effect-nya, common kausalnya, kemudian transmisinya, bagaimana kalau we go back once satu kali, kemudian stop. Nah, well, I assume bahwa Anda semua sudah paham itu ya. Kalau ternyata asumsi saya salah, ya berarti masih perlu saya perbaiki asumsi saya. Ya. Kemudian yang berikut adalah mengenai indirect effect yang sudah kita pelajari ya secara kontinu. Karena itu bagaimana Urey rules-nya dari Sewell dalam hal menghitung tracy method, ya saya juga asumsikan bahwa Anda sudah kuasai. Jadi saya berharap Anda bisa memahami. Lalu peran ataupun rule yang aturan ya yang dipakai di dalam pencarian waste PET itu juga harus Anda kuasai ya. Kemudian sebagai maksimum rekursif model juga Anda sudah kuasai ya. Karena itu prosedur dekomposisinya tentu saja dengan rumus yang kita sudah pelajari. Pokoknya Anda semua sudah kuasai hal itu ya, baru kita masuk comparison. Nah, secara teoretikal juga harus cara membaca PET, koefisiennya dan sebagainya dengan bivariate relationship ya. Begitu juga di independen, kemudian di total. Pokoknya ini saya membayangkan kalau Anda pakai alat ini ya dengan membangun 3 tujuan. Pertama direct effect, kedua indirect, kemudian total, Anda akan memproduksi 500 halaman disertasi. Kalau Anda kerjakan dengan baik ya. Karena begitu powerful-nya menurut saya bisa dipakai. Apalagi kalau Anda combine dengan faktor sebagai intermediate step, itu akan membutuhkan skill yang lebih tinggi ya. Nah, jangan lupa yang terakhir sekali adalah interpretation itu pokok ya, karena pasti software tidak akan memberikan Anda interpretasi, dia hanya akan memberikan numbers ya, not interpretation. Jadi harus lihat dengan baik cara menginterpretasi. Ya. Kemudian ini sedikit mau didiskusikan bagaimana comparison di dalam PET analysis ya. Seringkali kita melakukan studi perbandingan untuk dua grup, tapi menurut saya itu bukan perbandingan.
Saya nanti minta pendapatnya satu-satu. Mengapa orang ingin membandingkan atau melakukan comparison? Lalu kasih saya contohnya, ya. Mulai dari Pak Jackson. Why do you need comparison? Kemudian kasih saya contohnya, ya. Oke, Pak Jackson. Kalau membandingkan, menurut saya tujuannya adalah untuk melihat perbedaan tuh. Jadi perbedaan antara contoh misalnya pupuk misalnya super fosfat, banyak ada TSP, ada triple super fosfat, ada double super fosfat. Misalnya itu saja kita melihat bagaimana respon daripada dua jenis pupuk tadi terhadap, misalnya kita contoh terhadap produksi tanaman. Atau kita melihat bagaimana dari kedua tadi kita bandingkan bagaimana responnya terhadap misalnya tadi kita contoh melihat pada hasil tanaman, bagaimana terhadap hasil tanaman tadi. Oke. Ya, Ibu Ita. Saya mau tahu, benarkah Anda memberikan example dari comparison atau perbandingan, toh? Ya. Silakan. Iya, Prof. Menurut saya dilakukan perbandingan itu untuk mengetahui mana yang terbaik dari semua yang dilakukan. Misalnya penggunaan pupuk A dibandingkan dengan penggunaan pupuk B, yang mana yang terbaik untuk menghasilkan tinggi tanaman yang paling tinggi. Bisa contoh lain yang bukan pupuk? Misalnya membandingkan orang. Membandingkan orang. Kalau dari saya sendiri, misalnya saya bandingkan, loh. Misalnya si A orangnya bagaimana, terus si B orangnya bagaimana terhadap saya, Prof. Mungkin seperti itu. Oke. Saya mau filosofinya kenapa orang membandingkan. Jangan sampai itu bukan perbandingan. Ya, itu penting sekali. What we do sebenarnya adalah is not comparison. Mungkin lihat contohnya toh. Sebelum dan setelah Gernas. Apakah itu perbandingan? Orang sering sekali bilang itu perbandingan. Bagi saya it's not comparison. Bukan. Ya. Jadi itu menjadi penting sekali, ya. Jangan sampai bukan perbandingan. Mau lihat juga contoh PTT dan non PTT. Apa itu? Ya teknologi, ya. Apalagi kalau kita membandingkan antara kontrol dan penggunaan pupuk tadi yang disampaikan. Memang hasilnya bisa dibandingkan, tapi sebenarnya is not comparison. Ya, jadi itu penting sekali dipahami, karena jangan sampai kita mendefinisikan itu adalah perbandingan, padahal sebenarnya bukan perbandingan. Ya, itu penting sekali. Sebelum dan sesudah, apa itu perbandingan? Ya, toh? Secara umum orang bilang ya itu bisa dibandingkan, betul hasilnya. Tapi standarisasi perbandingan itu tidak memenuhi syarat, ya. Jadi itu penting sekali dilihat. Gimana, Ibu Nana? Saya membandingkan itu adalah ingin melihat yang mana yang terbaik di antara contohnya umpama jika ingin mengetahui mana yang terbaik di antara galur-galur yang dicobakan. Jadi umpama di antara galur tersebut kita memiliki 4 galur umpama yang akan kita ujikan untuk kita loloskan menjadi suatu varietas. Jadi akan dibandingkan keempat galur tersebut dengan kondisi yang sama. Jadi ibaratnya kondisinya apple to apple. Ya, oke ya. Jadi sekali lagi sebelum melakukan perbandingan, terutama standarisasi yang mau dibandingkan itu penting sekali, ya. Oke. Ya. Jadi
ini bisa dipakai di dalam PET analisis. Kenapa kita mau membandingkan? Boleh 2 grup, boleh 2 klaster. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita memahami bahwa ketika kita menggunakan one way explanation itu tidak cukup, ya. Itu sehingga kita membutuhkan comparison. Kemudian yang ketiga, it should be linked with hypothesis. Kenapa tadi Ibu Bapak jawab karena mau ditahu perbedaannya? Maksud saya begini, kenapa itu orang tertarik mau tahu perbedaannya? Kira-kira apa jawabannya? Kan kalau orang comparison berarti mau compare. Artinya at least comparable. Kan begitu. Sekarang itu should be linked with hypothesis. Kita membandingkan sesuatu karena kita menduga bahwa itu berbeda. Kan begitu sebenarnya filosofi awalnya. Why you need comparison? Because we assume bahwa 2 groups, 2 kelompok, 2 cluster, atau 2 desa, 2 kecamatan, 2 kabupaten, itu diduga, ya kita menduga kuat bahwa ada perbedaan. Makanya kita buat comparison. Jadi, if you assume bahwa dia tidak punya perbedaan, then you don't need to compare. Ya, itu penting sekali. Itu banyak terjadi di anak-anak kita S1, S2 ya. Menurut saya keliru dalam melakukan comparison. Karena sebenarnya yang dia lakukan bukan comparison, tapi melihat antara kontrol dan non-kontrol. Kan itu tidak persis dalam perbandingan. Kemudian yang keempat, bahwa kita melakukan perbandingan itu karena sumber faktornya itu berbeda. Jadi source of faktornya beda. Kalau source of faktornya sama, kan tidak perlu perbandingan. Kan begitu. Jadi ada varians. Kemudian yang berikut, ya mohon diingat, why you did comparison, karena struktur dari dimensi itu bervariasi. Ya. Jadi bukan hanya sumbernya faktor, tapi strukturnya dimensi. Ya, sehingga ya mau namanya dimensi apa tadi pupuk, mau dimensi apapun namanya, at least yang paling pokok necessary-nya adalah comparable. Ya, jadi harus comparable. Ya, jangan sampai kita membandingkan yang tidak comparable. Ya, ini salah satu contoh yang sangat menurut saya clear. Anda bisa lihat bahwa dia comparison. Ketika sudah Anda buat scatter plot, ya toh, pasang di sini, ini adalah persentase petani kecil, kemudian di sini adalah persentase rumah tangga petani ya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya makin ke sana kan makin banyak jumlah atau persentase petani. Makin ke atas kan makin besar persentase jumlah penduduk miskin kan atau rumah tangga miskin. Nah, tergantung intensi kita. Kalau kita mau mengambil hanya rata-rata, berarti kan kita hanya akan berfokus di sini, di sekitar sini, atau around, dekat dengan rata-rata. Itu biasanya untuk Japanese academic style. Tapi kalau ada juga orang, dia tidak mau ambil di sini, dia mau ambil di sini, yang ekstrim positif, ya, yang ini. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa pada klaster ini grup itu memiliki persentase petani kakao dalam hal ini ya itu tinggi, sementara kemiskinannya juga tinggi, yaitu extremely case. Nah, bagaimana kalau saya mau membandingkan? Supaya comparable berarti kita ambil yang dimensi X-nya sama, tapi dimensi ininya yang mau dicari comparisonnya itu kan berbeda. Itu yang dimaksud comparison. Jadi at least comparable dari satu indikator. Jadi indikator ini yang saya maksud, oke, 2 desa ini atau 2 tempat ini memiliki jumlah persentase petani kecil yang sama, tapi struktur rumah tangga income-nya berbeda. Nah, baru kita cari mengapa dia berbeda. Nah, jadi itu penting sekali ya dalam deteksi indikator apa yang mau dijadikan alasan begitu original untuk membandingkan sesuatu. Jadi itu bisa dipakai di dalam PET analysis ya. Jadi tergantung intensi kita mau meneliti. Kan bisa juga begini. Mengapa misalnya di sini sama ya, di kuadran poor household-nya sama, tapi jumlahnya beda.
Itu juga bisa dibandingkan. Berarti kita akan mengambil titik yang di sininya sama, tapi yang di atasnya berbeda. Ya, jadi saya ingin nanti kalau Anda terutama yang bidang menentukan lokasi, menentukan struktur, menentukan groups, itu penting sekali Anda melakukan studi awal mengenai kondisi struktur yang akan dibandingkan. Jangan sampai kita membandingkan tapi sebenarnya tidak comparable. Ya, di dalam PET analisis paling tidak ya mungkin ada 3 atau 4 cara yang bisa Anda lakukan untuk membandingkan comparison ya atau tracing. Yang pertama, karena kita bekerja mulai dari statistik deskriptif ya, maka kita bisa melakukan comparison dari deskriptif statistiknya. Jadi Anda lihat secara struktur statistik deskriptif. Itu bisa dibandingkan karena itu akan nanti clear sekali antara dua grup ini ya. Ini grup 1, ini grup 2. Itu nanti Anda bisa jelaskan perbedaannya. Cara kedua dan ini penting sekali ya. Saya belum melihat disertasi mahasiswa S3 yang memiliki struktur sistematika perbandingan seperti ini. Jadi kan ketika kita memutuskan dua grup ya untuk comparison, saya di pikiran saya yang pertama adalah cara comparisonnya pertama tentukan common factor. Itu dulu penting. Yang dimaksud common factor adalah faktor yang muncul di dua grup atau di dua cluster. Itu dulu dilihat. Jadi we can see common factor. Nah, seperti ini. Yang common factor adalah yang muncul di dua tempat, di dua cluster atau dua groups. Yaitu misalnya dalam kasus ini nomor 5. Government transfer source income. Mengapa faktor ini muncul di kedua tempat? Itu yang harus dilihat baik-baik. Jadi any kind of comparison, lihat dulu common factor. Nah, ini sudah banyak sekali nih penjelasan kalau kita mau menjelaskan panjang dan lebar. Kenapa variabel ini nomor 5 ini muncul di dua tempat? Muncul di kelompok 1, grup 1, muncul di kelompok 2. Nah, itu salah satu way of comparison di dalam PET analysis. Lihat faktor umum, common factor ya. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti kalau Anda belajar nanti membuat perbandingan apa tadi yang disebut-sebut contohnya itu silakan, tapi lihat pertama struktur common factor. Karena kalau Anda tahu common factor berarti Anda akan menyusun policy kebijakan yang umum yang bisa mengatasi untuk dua kelompok yang dimaksud ya. Itu satu. Yang kedua, Anda nanti akan ketemu faktor ya di mana faktor itu teridentifikasi di satu grup tapi tidak ada di grup lain. Itu pesan yang sangat penting yang perlu anak-anak S3 kalau menurut saya filosofinya harus ditarik dengan baik. Jadi tadi yang pertama itu common factor karena dia muncul di dua grup. Tapi ada faktor you see muncul dia tapi di satu grup. Pertanyaannya, mengapa ini nomor 1 hanya muncul di grup 1? Tapi you cannot identify di nomor 2. Pasti ada alasannya. Ya, itu yang seperti itu nanti kalau membuat comparison. Jadi buat dia terstruktur. Itu yang dua perlu Anda lihat. Yang ketiga, bisa juga nanti Anda membuat comparison. Oh, oke. Faktor ini atau variabel ini tidak teridentifikasi atau teridentifikasi tapi tidak signifikan di satu grup, tapi di grup lain itu signifikan. Pasti ada alasannya. Ya, jadi struktur nanti Anda melakukan comparison harus mantap betul ya, tidak asal comparison. Jadi itu 3 way dalam contohnya seperti ini. Ini kok muncul di sini tapi di sini tidak muncul. Begitu juga nomor 6. Coba Anda lihat. Ini kan kalau Anda tulis, kalau saya berikan Anda satu tabel 437 ini, baru Anda tulis dengan baik. Saya amat yakin 50 halaman pun ini bisa ditulis. Yang ini hanya nomor 1 sampai 8. Tapi bekerja pada working on comparison, kalau Anda saya kasih ini paling kurang 25 halaman. Anda pasti bisa tulis. Karena itu tadi, Anda bekerja common factor, sudah itu bekerja di identified factors, tapi yang satu muncul, yang satu tidak muncul. Yang ketiga,
Ada identified tapi tidak signifikan, yang tempat lain signifikan, tempat lainnya tidak. Itu kan harus didalami. Ya, jadi sekali lagi statistik itu hanya tools. Tapi variasi mengget meaning itu perlu sekali. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda tulis ini nomor 8 ini, itu akan memproduksi paling kurang 20 halaman. Saya amat yakin. Ya, jadi itu 3 way yang harus Anda lihat. Nah, tetapi setelah nanti Anda ketahui, oke, di kelompok 1 muncul, di kelompok 2 tidak muncul, nah kemana kita pergi? Jangan mencari, apa ya istilahnya ya. Ini kan tadi yang saya contohkan. Di sini muncul, di sini tidak muncul. Ya, di grup 1 muncul, grup 2 tidak muncul. Lalu kan kita pasti akan bertanya, mengapa itu terjadi? Jangan mencari jawaban di luar sana, di luar, maksudnya di luar pengambilan prosedur statistik analisis ini, tapi harus ada kembali kepada all struktur dari variabel atau data yang Anda create. Kan kita tidak boleh mencari pembenaran dari luar, ya, dalam arti yang tidak connected with analisis kita. Nah, dalam konteks ini, maka kalau di dalam PET analisis yang datanya sudah distandarisasi, apalagi kalau intermediate step-nya menggunakan faktor analisis, maka kita harus balik ke sini. Jadi, kita lihat kembali frekuensi distribusi. Nah, nanti di situ Anda akan sangat terbantu menjawab, oh, ternyata memang di kelompok ini muncul karena yang yes itu 44,29%, sementara yang di sebelahnya kan 41%. Artinya kita harus tracing frequencies untuk menjawab mengapa itu terjadi. Bukan kita mengambil jawaban di luar scoping analisis kita. Mesti bisa dibandingkan juga ya temuan orang lain. Tapi dalam menjustify hasil analisis kita, maka kita harus kembali ke struktur variabel. Jadi dengan cara seperti ini, misalnya tadi, kenapa di sini muncul, di sini tidak muncul? Karena memang family transfer source income itu terjadi di sini besar ya 44%, sementara di sini hanya 41%. Jadi dia bisa sama-sama muncul, tapi signifikansinya beda. Tapi bisa juga sama-sama satunya muncul, satunya tidak muncul. Ya, itu menurut saya Anda harus lihat baik-baik ketika akan melakukan comparison. Ya, kan kadang-kadang kita ini tujuan nomor 3, oke, itu sering sekali di S2, S3, peneliti sekalipun membandingkan antara ini dan ini. Tapi cara membandingkannya menurut saya is not really scientific, structurized. Jadi ini kan kita datanya cukup kaya sebenarnya ya, dan itu banyak saya sering sekali review dan kaya sekali datanya. Coba begini, kadang-kadang kita tidak strukturized dalam melakukan comparison, padahal datanya sangat bagus. Ya. Jadi itu ya. Jadi biarlah studi itu small tapi beneficial. Ya, tidak usah terlalu luas, tapi akhirnya kita repot sendiri kan mengorganize studi itu. Itu bayangkan kalau tujuan 1 identifikasi, tujuan 2 analisis, tujuan 3 comparison. Sampai di 1, 2 masih oke ya standing point-nya, sampai di comparison nah sudah mulai. Kenapa? Karena itu tracing efek kemudian frekuensinya itu harus dicari dengan baik ya. Jadi itu way of comparison, itu yang keempat. Jadi mengapa itu muncul? Cari di dalam struktur dimensi. Cari, kan tidak enak juga kalau misalnya kita ujian dokter baru ditanya gitu, mengapa variabel itu muncul di grup A, di B tidak? Baru kita ceritakan, kasih alasan yang tidak ada dalam skop yang analisis, kan kita bisa diklaim bahwa tidak bercerita berdasarkan fenomena. Nah, itu kan jadi harus back to struktur data, struktur informasi yang kita punya ya. Itu yang keempat. Terus ada lagi. Nah, ada juga nanti suatu saat Anda akan ketemu modelnya seperti ini. Variabelnya identified, tapi klasternya beda. Itu sulit dijawab kalau Anda tidak back to cluster. Mau lihat contohnya ya. Contohnya begini. Di grup 1 ini kan muncul kopi, ya toh? Tapi dia muncul bersama orange production. Ya toh? Ini muncul di sini dia.
Tapi di grup 2 muncul coffee, tapi dia bersama dengan cashew and livestock. Kan pasti ada message di dalam situ. Jadi variabel itu, faktor itu identified di both cluster atau both group, but klasternya beda. Itu harus dicari alasannya. Ya, cuma kan kadang-kadang kita tidak mau pedulikan itu. Kita pokoknya membandingkan yang signifikan. Padahal seharusnya tidak. Ada muncul sama-sama signifikan. Coba Anda lihat. Coffee yang paling clear. Coffee muncul di desa satu ini, tapi dia with orange production. Tapi di nomor 6, coffee muncul di grup 2, tapi with cashew and livestock. Kan pertanyaannya Bu Ita di kantornya Ibu paling sering itu. Kenapa itu muncul? Dia kok dua-duanya muncul? Oke, ini kopi, oke, dua-duanya kopi, tapi dia baru oke kalau dia datang bersama jeruk, ya toh? Tapi kalau yang dibawa dia baru oke kalau dia bersama metek sama peternakan. Coba Megi jawab. Kenapa di satu grup baru status oke kalau dia di-join dengan orange production? Kan nanti begitu pertanyaannya kalau ujian dokter orang toh. Karena disajikan data begini, baru kita tanya, mengapa dia datang bersama orange dan kopi production untuk grup 1? Tapi di grup lain dia datang contohnya cashew and livestock. Begitu juga yang lain. Jadi bagaimana bisa dijawab? Sekali lagi, kalau Anda pakai faktor analis, back to faktor analysis. Karena mesti di situ ada jawabannya. Atau? Jadi artinya ketika kita bekerja di structural equation, jangan lupa faktor, jangan lupa PET, jangan lupa descriptive statistik, jangan lupa correlation. Itu jelas ya, karena the answer datang dari struktur data atau olahan kita. Nah, kalau dia seperti itu, maka yang bisa Anda lakukan adalah faktor harus kembali ke faktor. Ya. Nah, yang lebih unik lagi dalam comparison yang ke-6 ini ya. Faktor itu appears alone. Ada yang tahu appears alone? Apa Ibu Nana? Faktor itu coming alone. Kan dua grup, ya toh? Kita kan menganalisis dua grup. Tapi kemudian faktor itu datang sendiri dengan dirinya di suatu tempat. Itu kan question sekali. Padahal instrumen yang dipakai itu sama supaya comparable. Sekarang ada faktor datang sendiri. Contoh, ya, ini menarik sekali, nomor 6. Ini contohnya nomor 6, faktor appears alone. Ini nomor 3. Coba Anda lihat. Cocoa production datang sendiri. Sendiri maksudnya tidak dengan klaster variabel lain. Di samping dia datang sendiri, yang dia datangi cuma satu tempat. Kira-kira kalau ditanya, kenapa begitu? Itu kan berarti kita harus kembali ke struktur awal original variabel, nature-nya. Ya toh? Untuk bisa menjawab, why the factors appears alone for one group. Kan itu jelas ditanya, ya toh? Nah, itu salah satunya bisa kita kembali ke sini. Jadi ini Baranto maksudnya begini. Jangan berpikir structural equation endingnya berakhir di strukturalnya, enggak. Ketika kita akan menjelaskan, dia selalu back to correlation, back to factor loading, back to descriptive statistic, dan back to factor. Mau lihat tadi itu alasannya toh, why cocoa production appears alone di grup 1, tapi tidak muncul di sini, ya, walaupun dia alone. Kenapa? Karena coba Anda lihat, ketika kita running faktor tempoh hari, ya, faktor analisis, ternyata di original variabel, coba Anda lihat, untuk grup 1 dan ini grup 2, setelah di running ternyata memang hanya 3 komponen yang muncul di grup 1. Tapi di grup ini ada berapa komponen? Ada 5. Ya toh? Dan dari 1 itu koefisien faktor loading dari cocoa production itu coba Anda lihat 0,896 muncul di grup 1.
Artinya bahwa variabel ini strongly loaded terhadap dimensinya di grup 1 sehingga itu memenuhi varians yang besar. Kan begitu penjelasannya, harus saya dijelaskan atau begitu interpretasinya. Di sisi lain lagi, mengapa misalnya Cocoa Production coming bersama tadi Orange Production? Coba Anda lihat. Karena faktor loading, coba lihat berurut 0,896, 0,720. Kan? Di sisi lain misalnya Coffee Production datang bersama apa tadi? Cengkeh ya. Kalau Production karena 0,8, 0,7. Jadi sekali lagi yang mau saya bilang adalah why it's happening, please tracing loading factor. Kan enak dijawab itu. Kalau misalnya pertanyaannya di sini, jawabannya ada di sini. Artinya ketika belajar structural equation, tidak bisa kita terpisah dari step yang selama ini kita sudah pahami. Jadi silakan Anda menggunakannya untuk perbandingan, tapi mohon dipastikan bahwa way of comparison 7 ini itu berada pada posisi yang tepat. Ya, itu tadi yang pertama. Jadi common factor, lihat kenapa kedua faktor itu, kedua variabel itu muncul. Yang kedua, mengapa satu variabel muncul di tempat lain, di tempat lainnya tidak. Itu dua. Yang ketiga, dua-duanya muncul, tapi satunya signifikan, satunya tidak. Itu pasti ada alasannya. Ya, jadi kemudian mengapa dia muncul di satu tempat, muncul juga di tempat lain, tapi dia bersama klaster original variabel yang berbeda. Itu sangat enak dibaca dan enak ditulis. Kemudian yang paling unik adalah mengapa satu faktor itu, satu variabel itu appears alone, datang dengan sendirinya, ya. Itu jadi mengantar Anda untuk melakukan ekstraksi dua grup, dua kelompok atau dua apapun, dua treatment, dua perlakuan apapun namanya, way of comparison di dalam PET analysis kalau Anda lakukan itu sangat membantu karena sudah clear cluster variable, clear comparison factor coefficient, clear originalitas dan clear commonality. Tapi itu tadi ya, kita tidak bisa hanya membandingkannya di ujung, tapi setelah ada hasil analisis seperti ini maka kita harus back ke struktur data yang kita miliki sebelumnya. Nah, yang terakhir perbandingan yang bisa Anda lakukan, ya, tapi saya melihat jarang dilakukan oleh orang. Tapi menurut saya ini adalah salah satu alternatif comparison, yaitu mengambil independent variables atau mengambil intermediate. Yang biasa dilakukan orang kan mengambil yang dependen, karena itu memang paling mudah dilakukan, karena dia di ujung cuma satu. Kalau Anda bisa bayangkan kalau seperti ini modelnya, ini bukan hanya 14, saya hanya potong di sini ada sekitar 50-an. Kalau Anda saya kasih ini dan Anda tulis, masuk di jurnal internasional itu sangat bagus. Ya. Karena kalau Anda tahu filosofinya, biar tidak tahu konstruksinya, mesti akan bisa membayangkan ya apa yang akan terjadi. Coba kalau kita lihat itu sama. Jadi kalau ini kita bagi antara direct dan indirectnya. Jadi salah satu lagi bentuk comparison, boleh kita bandingkan antar grupnya, tapi di dalam grupnya kita bagi lagi antara direct dan indirect. Itu juga oke. Nah, itu lebih clear lagi mengapa itu berbeda. Boleh beda dari sisi directnya, boleh berbeda dari sisi indirect. Ya, jadi itu salah satu dari banyak strategi comparison, tapi yang paling umum itu tadi yang 7 ya, 8 dengan independen ini. Tapi saya melihat jarang orang membandingkan independen. Karena yang paling banyak dibandingkan yaitu adalah impact-nya, ya, bukan causality-nya. Tapi bagi saya itu semua possible untuk dibandingkan, ya. Nah, itu sudah selesai. Jadi itu hanya tambahan dari penggunaan PET maupun faktor terkait dengan intensi kita untuk comparison. Karena saya lihat sering sekali tesis S2, tesis S3, ketika tujuannya 1 identifikasi, tujuannya 2 analisis, tujuannya 3 comparison. Tapi saya tidak melihat
clear sekali caranya comparison. Saya memberikan ini sebagai dasar pertimbangan nanti Anda dalam melakukan comparison di berbagai tempat, berbagai kelompok, klaster dan sebagainya ya. Saya kira itu tambahan dari materi yang sudah diberikan 2-3 minggu yang lalu. Sekalipun begitu, ada tentu saja kalau ada yang mau dikonfirmasi, silakan, tidak harus saya menjawab ya, teman-teman bisa menjawab sendiri. Tapi yang saya lihat, yang saya alami dan saya uji kadang-kadang itu mengalami kendala dalam comparison ya, terutama ketika kita tarik ke depan, apa benar ini comparison? Ternyata bukan comparison, tapi dia melihat sebelum dan sesudah ya. Apa itu biasa yang paling sering itu contohnya gernas, sebelum gernas, kontrol dan non kontrol. Kalau istilah kita lah itu kan agak apa ya, ada teman saya bilang itu agak bego sih sebenarnya, karena kan why you need to see antara sebelum pakai teknologi dan setelah pakai teknologi. Of course itu yang pakai teknologi pasti akan bagus kan, begitu kira-kira. Tapi yang kita kan inginkan adalah klasternya sama, comparable, situasinya sama, baru compare. Kan? Jadi kita tidak membandingkan yang tidak comparable. Ya begitu juga di dalam PET. Jadi nanti kalau Anda pakai PET analisisnya atau strukturnya, nanti bandingkan satu-satu sehingga dia akan lebih kaya ya dari sisi tulisan, kemudian output, mau dijadikan publikasi dan sebagainya ya. Saya kira itu pengantar dari saya ya, silakan kalau mau didiskusikan lebih lanjut ya mengenai comparison. Saya kembalikan ya, silakan Pak Oli. Satu lagi tugas saya dari Pak Koordinator. Jadi saya harus memberikan apa itu nilai dari Ibu Bapak semua kepada beliau. Jadi nanti saya buat saja apa ya, ada semacam post test, karena Anda jawab saja apa yang Anda ketahui supaya saya nanti serahkan ke Pak Koordinator ya. Oke, kau ambil kertas lembar, tulis saja nomor 1, 2 dan foto, baru kirim ke Pak Uli, Pak Uli kirim ke saya, selesai lah. Tapi sebelum itu ada yang mau didiskusikan tak? Itu hanya tambahan dari dekomposisi efek yang sudah Anda ketahui. Izin Prof. Ya, silakan. Mau diskusi Prof tadi terkait tentang comparison ya, Prof, perbandingan. Ini memang kami seperti yang Prof sampaikan, kalau budidaya atau agronomi atau ilmu tanah, seperti yang Prof sampaikan, kita melakukan penelitian selalu setiap menguji sesuatu, misalnya pupuk tadi, selalu menggunakan kontrol. Nah ini memang ada yang pro dan kontra, ada yang masih menyetujui menggunakan kontrol, ada yang sudah tidak menyetujui juga. Tapi pada umumnya hampir kebanyakan banyak menggunakan kontrol. Nah ini seperti yang Prof sampaikan tadi kan, kalau dari apa yang Prof sampaikan saya menanggapi bahwa itu memang tidak bagus untuk dilakukan perbandingan. Memang berbeda, tetapi mereka mempunyai alasan seperti ini, Prof. Bahwa kalau seandainya dia ada kontrol, kita tahu bahwa mempunyai nilai standarnya seperti itu, mendapatkan nilai standar, dan kemudian itu menjadi sebuah perbandingan. Nah itu yang rajin dilakukan, Prof ya. Nah, ini sekarang kalau saya lihat tanggapan Prof kan tidak menyetujui bahwa kalau itu di-compare. Nah gitu. Tapi ada juga ini beberapa orang yang berpendapat itu dilakukan kontrol, sehingga kita lihat pada penelitian itu ada saja yang pakai kontrol ya. Nah itu kadang kita sebagai mahasiswa kan harus mengikuti juga dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing kita mau membantah tidak pakai kontrol salah, mau bilang pakai kontrol salah, itu karena tidak ada ilmu yang mengatakan pasti itu terkait misalnya tentang rancangan percobaan tadi, Bro, harus pakai kontrol atau harus tidak pakai kontrol, sehingga tidak ada ketegasan, Bro. Sehingga itu kadang-kadang mahasiswa, ya kalau dosennya mau jadi pakai kontrol kita ikut saja, kalau seandainya tidak juga tidak. Nah itu bagaimana Prof tanggapan itu? Ya, saya sebenarnya setuju dengan kontrol. Yang saya komen adalah
kan ada kontrol, ada perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, ya toh? Kan ada kontrol, ada perlakuan A. Yang saya maksud adalah kontrolnya itu tidak salah. Tapi membandingkan yang tanpa treatment sama dengan yang di treatment, itu kan bukan jalan comparison yang bagus, ya toh? Tapi kalau misalnya dia tidak apa-apa, itu kontrol, bisa tetap ada kontrol sebagai standarisasi atau istilahnya normalisasi. Kita back to control. Tapi bukan membandingkan antara kontrol kemudian yang bukan kontrol dalam konteks ini, ya toh? Tapi misalnya kita punya dua grup itu yang di compare should be standardized, Pak. Artinya should be comparable. Bahwa ada kelompok lain sebagai kontrol itu oke. Tapi bukan kontrolnya dibandingkan dengan grupnya. Pasti itu, masa pakai teknologi apa itu biasa di kantornya Bu Ita, teknologi traktor dipakai sama yang bukan traktor. Belum lagi luasannya, ya toh, belum lagi letaknya antara high land dengan low land, pasti berbeda. Nah itu tadi saya bilang, saya setuju kontrol itu ada, itu oke, karena itu untuk ada standar yang bisa kita lihat. Bahkan pada posisi tertentu kita lihat, oke ini yang optimal, ini yang bukan. Jadi kita bisa melakukan comparable sepanjang itu layak di compare. Kan tidak bagus kita mau compare, membandingkan kalau dia tidak comparable. Ya, jadi kontrolnya itu tidak salah sebenarnya. Tapi sebaiknya dia tidak masuk di dalam box comparison. Karena kan yang Bapak tadi sampaikan di awal antara pupuk NPK itu sama-sama NPK, Pak. Betul itu. Tapi dosis beda. Itu oke. Karena memang dosis berbeda. Tapi kalau kontrol, kan kita tidak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi memang ya kalau promotornya bilang jangan pakai kontrol, Pak, daripada Bapak tidak selesai, kan hilangkan aja itu. Bagaimana Ibu Ana? Begitu gitu. Jadi kalau saya, tapi begini, kadang-kadang kan tergantung pada mazhab apa yang dipakai. Saya sendiri, Pak, saya menerima dua mazhab itu. Japanese academic style sama American academic style. Kalau pimpinan saya bilang, Pak, saya mau yang extremely case. That's okay. Mengapa itu orang, kalau contoh kita yang lalu, cantik sekali, baru banyak sekali uangnya. Tapi kenapa itu orang yang satu sudah miskin, tidak bisa juga dibawa ke pengantin kan? Itu kan berbeda. Itu extremely case. Tapi ada saya oke, karena pasti asumsinya adalah mengapa itu terjadi? Ekstrim positif atau ekstrim negatif. Tapi ada juga maksud saya senang ambil rata-rata, Pak. Supaya banyak yang bisa saya jelaskan. It's okay. Jadi memang balik kepada mazhab yang dipakai, Pak. Kalau ketika kita ingin tahu why, kalau American style dia senang yang extremely case. Karena dia mau tahu itu yang spot, yang apa itu, yang jauh terpencil gitu. Apa namanya itu di dalam statistikal itu adalah dia extremely case. Tapi saya juga dulu waktu menyelesaikan disertasi akhirnya sedikit berenergi besar karena begini, pembimbing saya itu Pak Uli, akhirnya dia bilang begini, Arsad, kamu gabung antara akademik Japanese style sama akademik American style. Itulah yang memusikkan, karena akhirnya kan yang terjadi, saya turun dulu ke lapangan tanpa kuesioner. Karena dia tidak mau dibuat dulu kuesionernya, baru tidak ada apa-apa di sana. Gitu. Kita ada possibility untuk punya data, possibility punya informasi, tidak ada. Jadi dia modelnya, sudahlah, turun dulu lihat, lalu dari bawah baru buat, baru turun lagi. Akhirnya di merger antara rata-rata dan extremely case. Dan ternyata menurut saya itu cukup bagus pilihannya. Tergantung kekuatan mahasiswa sih, tapi saya melihat ada manfaat, terutama teman-teman yang di peneliti kemudian pengajar. Jadi saya tidak bilang tidak ada gunanya itu kontrol, Pak Jackson. You can do it. Tapi it's not to compare between control and uncontrol. Kan tidak comparable. You keep atas standardized. Artinya begini kan, ketika kan tidak ada juga bisa kita lihat kalau treatmentnya tidak ada. Jadi you can compare treatment antar treatment berbeda, tapi asumsinya grupnya sama itu oke. Jadi bukan salah sebenarnya, makanya ada juga yang berpikir sudah tidak apa-apa.
saya compare 2 grup, tapi sudah itu 2 grup ini saya compare kembali ke kontrol, ya itu juga salah satu jalan. Ya toh, maksudnya diketahui bedanya 2 grup yang di treatment akibat adanya kontrol. Saya juga setuju itu. Tapi asumsi saya, do not compare the things which not comparable. Itu intinya sebenarnya. Toh. Nah, kira-kira begitu Pak Jackson ya. Baik. Terima kasih, Prof. Ada yang lain? Ya, sedikit. Saya Prof. Silakan. Siapa duluan? Kita dulu Pak. Oh iya, ya menarik sebetulnya ini. Terus terang selama ini memang kita juga kadang terkecoh ya, selalu mengkomparasikan sesuatu hal yang tidak bisa dikomparasi. Ini juga memang kalau untuk level S1 ya oke lah. Ya. Seperti tadi dicontohkan oleh teman-teman perbandingan antara yang menggunakan pupuk dengan tidak menggunakan pupuk itu sebenarnya tidak comparable. Kalau saya sendiri barangkali begini, I see how we put forward the reason why it is different. Kenapa itu berbeda? Ya. Itu yang penting sebetulnya. Jadi menurut saya angka-angka atau apa yang muncul di dalam tools ini, setidaknya juga kemampuan kita selain melihat hubungannya dan kemampuan kita melihat fakta lapangan ini dalam konteks ini, Prof, apa namanya, memahami realita. Jadi ini data observasi juga penting. Jadi dan ini juga ya terkait dengan bagaimana etika akademik kan kadang juga biasa apalagi kita ini dosen memberikan ke mahasiswa untuk ambil data, kita tidak memahami bagaimana realitas di lapangan gitu. Kita hanya berkutat pada angka-angka yang muncul di dalam tools. Akhirnya kita tidak bisa menginterpretasi ada apa di balik itu. Ini menarik. Saya juga terus terang baru juga sadari bahwa ternyata tidak semuanya bisa dikomparasi. Sebagaimana penelitian mahasiswa S1 kita kan kadang begitu. Ya. Pendapatan membandingkan antara pendapatan yang menerapkan gap pada program COCOA dengan yang tidak. Nah, oke lah kalau tataran S1 ya oke. Tapi sebetulnya yang penting di sini adalah bagaimana di dalam cluster gap itu sendiri gitu. Dalam satu desa, dalam satu wilayah masing-masing menerapkan gap. Kemudian yang kita lihat tadi yang mana yang apa namanya kan pada prinsipnya sama-sama diterapkan tapi ada perbedaan. Sama-sama menerapkan, tetapi ada perbedaan. Mungkin karena pengaruhnya ada yang menerapkan pemangkasan yang apa namanya sering, ada yang tidak menerapkan, tetapi sama-sama ada faktor yang tidak apa namanya tidak ini. Dan itu yang mungkin bisa menjelaskan mengapanya gitu. Yes. Ya, itu yang saya tangkap menarik sebetulnya karena terus terang selama ini saya sendiri secara pribadi itu selalu menganggap biasa saya mungkin kalau level 1 oke lah. Jadi yang ingin saya katakan, why it is different. Apa alasan kenapa dia berbeda gitu? Apa alasan kenapa dia berbeda? Itu adalah jawaban dari bagaimana kita mengkomparasi. Ini komentar saja, Prof. Yes. Ya, makasih. Jadi betul itu bahwa kita harus always back to reality. Tapi jangan lupa, Pak Oli, bahwa reality yang kita kumpul tadi itu kan sudah dalam bentuk data. Sudah dalam bentuk informasi. Sehingga kalau Bapak bilang, why it's happen, berarti back to nature-nya kan begitu. Nah ini kadang-kadang ada mahasiswa S3 salah jawab begini. Biar Anda tahu kan begini. Ketika ditanya, kenapa ini terjadi? Saya ingat. Terus dia jawab begini. Karena di lapangan tidak seperti itu, Pak. Jadi jawabannya karena di lapangan tidak seperti itu. Padahal dia sudah datang bawa data kan pertanyaannya. Berarti data yang Anda bawa itu bukan lapangan. Kalau itu padahal yang dimaksud lapangan reality is data you collected. Kan aneh itu kalau bilang karena di lapangan tidak begitu, Prof. Terus yang Anda bawa itu kan data. Data itu reality kan yang kita bawa. Jadi saya setuju bahwa sebenarnya impact-nya yang kita lihat, Pak Oli. Yang tadi itu, oke, sama-sama memang melakukannya, sama-sama polisi di desa itu dilakukan, tapi ada yang melakukannya lebih baik caranya karena instrumennya beda, akses teknologinya beda, itu yang di-compare Pak Jackson. Jadi bukan kontrolnya, Pak. Itu kan oke, kira-kira begitu ide saya. Jadi yang mau saya bilang beginilah,
Kan kita tidak perlu. Sebelum dan sesudah diberi subsidi, pastilah tinggi itu yang sudah diberi. Nah, tapi ini disampaikan di level studi doktor, Pak. Kalau dia satu dikasih begitu, agak berat mereka lakukan. Kita juga membimbingnya berat. Ya sudahlah, kan yang penting kita tahu bahwa sebenarnya originalnya tidak begitu. Karena kita di sini kan di level sintesis untuk S3. Jadi saya kira setelah Pak Uli dan teman-teman sekalian kembali ke tempatnya masing-masing, paling kurang sudah sadar bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya is not comparison, ya toh, tapi describing masing-masing group, kan seperti itu. Jadi saya kira itu respon saya, Pak Uli. Yang paling pokok adalah kita menstandarisasi perbandingan. Sudah itu kita bandingkan impact-nya. Setelah kelihatan perbedaan impact, output maupun outcome, kita balik lagi ke originalnya. Kenapa itu terjadi? Kan baru ketemu. Jadi kita tidak boleh bilang, karena di lapangan tidak begitu, Pak. Lah, itu yang dibawa ke sini. Ini kan itu lapangan. This is reality. Jadi makanya saya bilang, sering mohon jangan membunuh fenomena atau realitas akibat statistik. Itu sayang sekali. Kan ketika kita hilangkan itu yang extremely case, kan berarti fenomena itu hilang. Kan realitas hilang. Berarti policy tidak mungkin kita bisa create dari variabel itu karena dihilangkan akibat terlalu tinggi multicollinearitas. Bagi saya, you don't need to care multicollinearity. Run saja dulu. Kecuali, setelah di run baru tinggi sekali. Mungkin gara-gara collinearitas. Baru kita treatment. Jadi maksudku jangan dibuang dulu dari awal gitu. Fenomenanya disimpan, realitasnya disimpan. Begitu kira-kira ya, Pak Oli. Mungkin ada tanggapan yang lain, silakan. Saya mungkin, Prof. Ya. Saya terus terang tertarik dengan ini karena seperti tadi yang saya kasih contoh itu yang mengenai galur. Ya, di kantor itu kami memang sering melakukan perbandingan antara beberapa galur, kemudian dan kemudian ada yang disebut uji multilokasi untuk sebagai suatu syarat untuk pelepasan suatu varietas. Nah, selama ini yang kami lakukan adalah membandingkan di dalam per daerah tersebut. Kan kalau salah satu ini syarat untuk uji multilokasi itu kan sekitar 8 daerah di seluruh Indonesia, biasanya 8 pulau seperti itu. Ya. Nah, yang selama ini yang kami lakukan adalah menguji data itu per daerah. Ya. Nah, kemudian setelah saya mengetahui ada yang seperti ini, artinya kita bisa menguji per daerah tersebut. Itu kan ibaratnya ada data yang sayang tidak digunakan gitu, tidak diolah, tidak di ini. Nah, tidak dipakai ya. Ya, tidak dipakai. Selama ini cuma data umpama di Sulawesi Selatan, kemudian data di Jawa mana, data di mana, cuma begitu-begitu saja. Tidak ada perbandingan antar data tersebut. Itu yang kemudian saya merasa sayang sekali data itu ternyata ada dan kemudian kita tidak pakai begitu. Nah, kemudian akhirnya muncul keinginan saya untuk lebih mengetahui, maksudnya mendalami mengenai hal ini. Ini kan ibaratnya kita masih di permukaannya ini, Prof. Gitu. Jika umpama ingin belajar mengenai ini lebih lanjut lagi itu gimana, Prof? Bisa. Jadi yang penting kan begini, bagi saya filosofi penggunaan alat itu satu. Karena kalau kita tidak sampai pada filosofinya kan kita tidak ketahui bahwa yang kita laksanakan selama ini bukan salah sih, tapi mubasir. Ya, benar. You have a high huge resources, tapi output yang kita peroleh kan kecil. Artinya dengan kata lain kalau dipublikasi masih banyak yang bisa ditulis, itu data masih bisa diiris, itu Ibu, diuraikan lagi. Ya, kan satu box diiris kan. Tapi yang Ibu Ana lakukan sebenarnya you just keep payungnya toh. Betul. Sudah itu di dalam payung Ibu tidak apa-apai. Padahal resources untuk memperoleh yang di payung itu kan besar sekali. Itu tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya we just lost resources. Jadi kalau saya, of course bisa dibagi, Kak. Bayangkan kalau antar pulau, kan sudah itu di dalam satu provinsi, ada lagi tuh skat galur, itu tidak diapa-apai. Ya mumpung Ibu yang bilang kan sebenarnya begitu. Itu fakta terjadi sehingga ya
Jangan terlalu jauh antara perolehan subsidis pupuk antara wilayah perbatasan dan bukan. Itu kan yang disentuh hanya bordernya, bukan isinya itu border. Padahal isi border itu menurut saya itu inti sarinya. Gitu. Jadi kalau saya tidak apa-apa, kan nanti dari situ sudah itu ada replikasi, Bu. Tapi kita dalami istilahnya biarlah itu sederhana kajiannya, studinya, tapi beneficial. Itu sangat prinsip dilakukan. Jadi sayang itu, bayangkan itu galur tertentu kan tidak diinformasikan ke publik, ya kan? Jadi padahal yang ada hanya payungnya. Sehingga di level kementerian pun sama, jadinya kan modelnya. Ketika dia bilang begini, oh semua orang teriak begini. Kenapa ini terjadi? Karena lemahnya fungsi koordinasi. Oh itu everybody knows, semua kantor, semua kementerian, Bappenas, Bapeda sampai terakhir tahu. Tapi kan mengkaji ke dalam kenapa itu terjadi, itu yang tersisa. Karena sumber daya resource tadi. Jadi saya kira sekali lagi pakai alat ini untuk bisa satu step advance, lebih maju dibanding sebelumnya. Supaya kelihatan. Tidak apa-apa, dulu juga waktu orang bilang, oh itu tengkulak adalah enemy. Kan hampir semua orang berpendapat begitu, ya toh? Saya melakukan studi, hasilnya ternyata tidak. Bahwa tengkulak itu bukan enemy bagi petani, tapi justru dia melakukan fungsi-fungsi yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh perbankan konvensional. Tapi kan kita tidak pernah turun, ya kita di opini kita, oh pokoknya itu enemy, padahal bukan. Seperti itu kira-kira. Saya kira itu Bu Ana, silakan dicoba ya. Karena ini juga agak sulit kalau kita tidak pakai, tidak aplikasikan, tidak apa-apa kalau supaya unik hasilnya. Ya, saya kira itu respon saya dari pengalamannya Ibu Ana ya. Terima kasih, Prof. Iya, sama-sama. Bagaimana Bu Tati? Ibu Tati. Bentar. Oh iya Pak. Ya. Saya cuma ini menangkap terkait apa yang Bapak jelaskan terkait comparison. Tadi kalau penelitian empirik dijelaskan bahwa ada treatment, ya, ada perlakuan. Kemudian perlakuan itu ada yang datang dengan sendiri seperti kontrol, kemudian perlakuan yang lain ada temannya ya, jadi kontrol itu bersama dengan temannya yang lain. Kemudian yang dibandingkan itu adalah bukan dari kontrol tetapi dari beberapa perlakuan seperti kontrol ditambahkan dengan faktor-faktor yang lain. Itu yang saya tangkap. Kemudian misalnya kalau penelitian sosial ya ada beberapa klaster atau grup kelompok tani yang menerapkan teknologi pengolahan pakan ya. Yang saya ini ingin perjelas Pak atau tanyakan ini bagaimana cara melihat comparison, apakah dari perlakuan yang dilakukan oleh kelompok tani ini atau dengan melihat dampak dari hasil teknologi pengolahan pakan tersebut? Ya, saya bisa jawab, tapi saya kasih respon dulu. Pasti teman-teman lain bisa jawab. Saya yang pertama, kalau saya supaya lebih menarik, ya pun tidak harus. Pertama kita bisa bandingkan sumbernya, raw materialsnya, atau kalau bahasa statistiknya independennya. Kan menarik itu. Tapi orang biasa membandingkannya di ujung, outcome-nya atau output-nya, hasilnya. So, misalnya grup A, grup B, output-nya tinggi di A, rendah di B, baru cari apa penyebabnya. Itu juga boleh, tidak salah. Tapi kalau saya yang paling menarik adalah struktur penyusunnya sampai berbeda Ki. A tinggi, B tidak tinggi. Itu salah satu way. Nah, kan akan kelihatan nanti, oh tadi yang disampaikan Pak Uli itu, sama-sama pakai, tapi struktur penyusunnya beda. Beda gitu, struktur size, bukan hanya size, termasuk arah. Itu bisa dipakai. Memang khusus yang social science agak beda sedikit yang dijelaskan Pak Jackson tadi. Karena begini, social science ini kan kompleks fenomenanya. Itu yang saya contohkan tempoh hari ketika kompleksitas sosial masuk ke dalam, maka
R square seolah-olah tidak berarti apa-apa. Coba bandingkan. Kalau di social science kita dapat 30% R square, itu kan sudah sangat bagus ya, Bu Tati ya. Tapi kalau yang di sains, kan tidak mau mereka, teman-teman, jangan terlalu jauh. Agronomi kan juga tidak mau kalau 30%. Ya, harus di atas dari itu, apalagi galur-galur. Kan? Itu mesti di atasnya, plus lagi bidang kedokteran. Jadi, Ibu bisa pakai di dua-duanya. Kalau saya biasanya membandingkannya, oke, sama-sama kondisi resources. Tapi dia beda outcome sama outputnya. Itu bisa satu. Bisa juga nanti setelah itu baru Ibu lihat di independennya, Ibu lihat di intermediate-nya. Jadi ketiganya bisa dilakukan. Tergantung saja pada intensi penelitian kita ya masing-masing. Kira-kira begitu ya, Bu Tati. Iya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak Restu, mana Pak Restu? Mana Pak Restu? Ya. Saya melihatnya kayak begini, Prof. Saya kan dari teknologi pangan, Prof. Dan selama ini penelitian-penelitian yang teman-teman lakukan di sana, itu jelas sekali membandingkan kontrol dengan gitu ya. membandingkan kontrol dengan itu variabel-variabel lain. Dan itu hampir semuanya, Prof. Hampir semuanya. Jadi pertanyaan saya, Prof, kalau seperti itu, sebenarnya jadi apa sih sebenarnya yang kita harus lakukan dengan variabel kontrol itu sendiri? Karena di sini contohnya seperti ini, Prof. Jadi ada satu penelitian kemarin, perkecambahan itu dia lakukan di suhu ruang, kondisi normal, dan dia lakukan di dalam mesin germinator yang diset suhu dan waktunya. Nah, setelah dilakukan penelitian tersebut, malah mendapat kesimpulan bahwa perlakuan kontrol itu yang baik. Tidak usah pakai mesin, karena dengan perkecambahan di suhu ruang saja itu sudah menghasilkan gabah berkecambah yang cukup baik. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, Prof. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan dengan variabel kontrol itu sendiri yang dimana dia sifatnya berdiri sendiri begitu, Prof. Apakah kita harus masukkan ke data dan di comparison dengan variabel-variabel tadi, atau apakah kita pisahkan dulu data variabel yang dengan penggunaan mesin tadi, lalu dikeluarkan, lalu dibandingkan langsung dengan variabel kontrol tadi, Prof. Begitu, karena semuanya begitu, Prof. Semua di teknologi itu, Prof. Semuanya begitu. Iya. Ada yang mau jawab pertanyaannya Pak Ristu? Terutama Ibu Ita Kapak, karena dia selalu melakukan kontrol. Ya, pertanyaannya begini, simpel. Hampir semua, memang betul itu ya, teknologi pangan terutama ya. Pokoknya kontrol itu tidak sah, itu penelitian tanpa kontrol, kira-kira begitu. Karena sekarang pertanyaannya Pak Restu adalah apa yang harus dilakukan terhadap kontrol? Kalau misalnya kita tidak anggap sebagai objek comparison, kan begitu Pak Restu ya? Iya, Prof. Ya, untuk apa itu juga? Nah, sementara dihasilkan ternyata ada tuh kontrol lebih baik dibanding yang treatment. Iya. Nah, itu kan pertanyaan. Jadi berarti ada dong fungsinya itu kontrol. Nah, begitu Beta. Jawab dulu. Saya juga, Prof, sebenarnya selalu mengalami begitu, Prof. Ya, Kosek juga begitu, toh. Ya, cuma tidak sebut kontrol. Biasa kalau kita tidak bandingkan dengan kontrol, Prof, biasa bilang, terus buat apa penelitianmu? Kalau hasilnya juga lebih bagus, misalnya perlakuan kontrol tidak bagus, teman-teman bisa bilang, jangan paling lakukan penelitian kalau begitu, karena kontrolnya saja sudah bagus. Ya, jadi betul itu Pak Restu. Jadi kalau saya lebih pada treatmentnya begini, tidak apa-apa, you can use control, tapi bagi saya, which kind control do you have, itu yang penting sekali. Kan kita itu kontrol hanya kayak tidak difungsikan, Pak. Tapi kalau saya,
oke, you can use control, tapi which kind control do you have? Itu penting sekali. Tadi yang disampaikan Bu Ita, karena kan akhirnya kalau kita di sosial, apa yang kita lakukan adalah dimensionality test. Kan begitu toh Bu Ita? Untuk menstandardize asa kontrol. Jadi kami juga pakai kontrol, Pak. Cuma memang yang clear sekali menggunakan kontrol lalu comparison treatment to control, yaitu teman-teman di pangan, di agro, yang sains gitu murni. Jadi bagi saya sekali lagi itu tidak salah. Tapi kan prinsipnya melakukan riset ini kan hanya ada dua, Pak Restu. Yang pertama, how to minimize subjectivity, kan itu G. Yang kedua, how to maximize objectivity, kan itu G2. Terus yang ketiga, sebagus apapun teori yang kita punyai, tapi you cannot operationalize, kan tidak bisa juga Bita tuh. Maksudnya secara teori bagus sekali, kuesioner juga bagus sekali, instrumen dibawa pergi, tidak ada datanya itu, kan tidak bisa Pak. Jadi kalau saya tidak salah itu kontrol. Untuk memperkaya enrichment finding kita, justru Anda butuh kontrol. Cuma yang di awal tadi saya sampaikan adalah kita harus membandingkan yang comparable. Kan dalam konteks ini tidak comparable, kan itu kontrol dengan yang kita treatment. Ya toh? Kalau dalam social science, masa yang sudah diberi subsidi di compare dengan yang tidak beri subsidi? Pasti banyak yang sudah diberi subsidi, kan begitu. Nah, intinya seperti itu Pak. Jadi bagaimana, kalaupun harus kita menggunakan kontrol sebagai suatu treatment, tidak apa-apa. Itu oke. Cuma itu tadi, which kind control kita punya. Karena jangan sampai begini Pak. Jangan sampai kontrol yang kita compare dengan treatment, standarisasi kontrolnya dibawa. Kan begitu. Ya syukur kalau itu tadi ditemukan kontrolnya ternyata lebih bagus dibanding treatment. Kan begitu. Jadi kontrol itu sendiri kan menjadi satu perlakuan Pak Restu. Kalau begitu ceritanya tadi. Iya. Ya toh? Iya. Nah, begitu. Jadi amat tergantung pada intensi kita. Kalau saya toh intensi masing-masing kita, kemudian seberapa range struktur yang kita inginkan atau scope. Kalau saya Pak ambil simpelnya karena itu tadi yang penting kita keep objektivitas, try to minimize subjektivitas, karena kita tidak mungkin terhindar Pak dari subjektivitas. Tidak mungkin. Kadang-kala makanya itu anak S1 menjawab, kenapa kamu melakukan penelitian di situ, kabupaten itu? Ya dia jawab, karena ada om saya lurah di situ Pak. Apa gitu? Karena pertanyaan saya, salahkah itu anak-anak S1 menjawab begitu? Coba Pak Restu jawab. Salahkah mereka menjawab begitu? Mungkin tidak salah, Prof, karena dia S1. Ya, maksud saya, iya sudah benar. Tuh, karena memang ada pertimbangan subjektif, Pak. Ya. Di level apapun kita belajar. Kita ini kan kenapa melakukan estimasi? Karena kita bukan Tuhan, kan? Maksudnya kita limited. Jadi itu tadi saya bilang, try to minimize subjectivity, maximize objektivitas. Konsepnya Bapak Ibu, teorinya can be operationalized. Kan tidak ada juga gunanya itu bagus sekali kuesioner, isinya pertanyaannya cantik sekali. Bapak bawa ke Selayar, ke Bone, ke mana, ke Maluku, tidak bisa jawab orang Pak. Itu kan tidak operationalized. Atau Bapak mau ke sana, nah banyak buaya, harus banyak beran sungai, kan tidak mau. Itu kan subjektivitas Pak. Jadi kalau saya itu saja, karena try to minimize subjektivitas ya. Tapi memang sebagai tools ya bisa kita pakai ya toh. Nah, jadi pilihan itu ada sama peneliti sebenarnya, karena dia yang paling tahu struktur sama intensi yang kita inginkan. Ya setidaknya diskusi ini walaupun pendek, small, hanya comparison judulnya, tapi bagi saya itu penting sekali. Karena kita seolah-olah bukan salah sih, tapi tidak. What we are doing is not really comparison. So, comparison memang, tapi bagi saya apa ya, kita itu membandingkan di pikiran kita, tapi sebenarnya bukan membandingkan, hanya mendescribe masing-masing, lalu hasil dari describe itulah kita perbandingkan, kita rujuk kan sebenarnya, kita reverse to control. Nah, boleh itu Pak. Nah, tapi bahwa kontrol lebih bagus dibanding yang bukan, pertanyaan saya, which kind control do you have? Kan begitu tuh Pak, harusnya ditanya itu. Artinya balik kepada struktur penyusun kontrol. Kalau di bahasa statistik kan ya, apa itu isinya variabel di dalam kan? Pasti lebih bagus dibanding yang di treatment tadi.
Nah, itu kira-kira begitu Pak Restu ya. Saya Ya. kira itu pertanyaannya sangat menarik ya. Gimana? Ada lagi tambahan Pak Uli? Pak Uli itu mau membandingkan integrasi apa sistem agribisnis, jadi harus benar-benar komparatif. Jadi memang begini, Pak. Ada perbedaan memang. Kalau kita di ilmu sosial memang agak apa namanya, agak ribet. Kenapa? Karena tidak semua terkontrol gitu. Ya. Ada yang uncontrol, apa namanya, tidak bisa di dalam kontrol ini. Kalau mungkin di ilmu-ilmu budidaya, termasuk ilmu pangan juga, apa yang disampaikan oleh Pak Restu tadi, sebetulnya membandingkan yang dalam ruangan yang dimodify, apa istilahnya, penggunaan modify atmosfer atau apa, suhu, dibandingkan dengan yang tidak berada dalam ruang suhu itu, mungkin dalam satu tempat yang sama tetapi beda perlakuan di dalam hal kontrol ini. Sama juga di budidaya, mungkin dia dalam satu hamparan dengan sistem demplot, ada yang menggunakan ini di dalam satu ini, cuma perlakuan yang berbeda. Kalau di ilmu sosial itu kan ada faktor sosial yang sangat berpengaruh, dan ini yang membuat Prof. Helmi Koto mengatakan bahwa ilmu yang paling sulit itu adalah ilmu sosial. Kenapa? Karena ada yang tidak sama sekali tidak bisa, manusia itu dinamis. Hari ini dia mengatakan A, detik berikutnya sudah B. Memang susah terkontrol. Itu yang membuat apa namanya. Tapi menurut saya kita juga di ilmu sosial kadang menggunakan kontrol. Kontrol yang kadang gunakan seperti contoh yang saya katakan tadi. Kontrolnya itu yang tidak mengikuti program. Itu bisa kita ini, dan bisa kita lihat sebetulnya. Tapi bisa di dalam dua gitu. Awalnya juga kita bisa mengatakan kenapa dia mau ikut program, dan yang satu kenapa dia ikut program gitu. Nah, itu bisa dari awal situ juga kita lihat. Nah, itu beda konteksnya dibandingkan dengan kita mau menghitung pendapatan di hilirnya antara yang ikut program dan tidak ikut program. Ya. Ada satu hal juga yang kadang kita juga sebagai peneliti, ya mungkin karena persoalan formalitas ya, kadang kita sudah bisa tahu jawabannya, tetapi kita juga masih melakukan juga penelitian itu. Ini yang sering muncul juga ya dari secara etika akademik. Kalau kita sudah tahu jawabannya, ya untuk apa lagi diteliti gitu loh. Artinya sudah didukung dengan preposisi beberapa penelitian sebelumnya, semua sudah mengatakan betul itu, ya kenapa kita mesti mau uji lagi gitu. Nah, ini juga mungkin perlu dipertimbangkan. Tapi menarik apa yang diskusikan, dan terus terang saya juga dapat pencerahan gitu. Dan ini sudah terjawab. Selama ini kontrolnya untuk apa sih? Ya. Saya kira itu komentar saja. Ya, makasih. Ada lagi? Tidak ada, cukup itu. Yang penting kan saya membawa saja isu, Ibu Bapak mau gunakan itu isu atau mau pakai, ya itu tergantung masing-masing saja. Apalagi yang mau dilakukan setelah ini? Beres, betul? Begini saya, tapi ini kalau tidak berat, Anda bisa mencari paper yang dipublikasi, yang sudah dipublikasi, yang menggunakan alat faktor atau menggunakan alat PET atau menggunakan alat SEM. Baru Anda semua melakukan review terhadap paper itu, ya. Yang pertama Anda review isunya atau sebagai mahasiswa S3. Sudah itu Anda review posisi metodologinya, ya toh, apakah dia pakai sebagai intermediate atau dia final step, ataukah dia tidak punya intermediate, dia langsung step, ya toh. Sudah itu Anda review juga result and discussion-nya, apa mungkin dia dapat hasil-hasil itu tanpa intermediate step, dia direct itu. Saya amat yakin hampir semua studi akan menggunakan pre-initial assessment. Mungkin dia sembunyikan ya dalam konteks. Coba nanti Anda lihat itu apa mungkin. Ataukah Anda bisa review dari sisi konstruksi dimensi yang dia bangun. Misalnya toh ada dimensi yang dia buat tapi original variabelnya sebenarnya bukan masuk dalam dimensi itu. Nah, coba Anda criticize. Bisa saja itu, misalnya begini, yang paling clear ya, yang biasa tanda petik bertengkar itu antara harga pupuk sama jumlah pupuk.
Kalau orang agronomi bilang, itu produksi dipengaruhi oleh jumlahnya pupuk yang Anda pakai, Pak Arsyad. Saya bilang, enggak, itu dipengaruhi oleh harga pupuk. Kalau mahal itu pupuk, berarti sedikit nak pakai petani, kan Pak Jackson begitu. Itu maksud saya. Coba lihat. Satuan indikator original variabel under review. Jangan sampai dia pakai discrete. Toh, keluar ton GSM-nya memang, tapi kan benar dah. Kemudian nanti kalau ada yang dikotomize, coba lihat. Review itu apa benar dia pakai dummy itu untuk kepentingan possibility atau peluang. Jangan sampai bukan tuh. Lihat itu review dengan baik. Kalau dia bergerak dari kualitatif lalu dia compare ke kuantitatif, prosedurnya seperti apa? Nah, itu kan bisa dilihat dari situ. Sudah itu masuk cek apa indikasi maupun implikasi dari setiap findings yang dia tulis. Kan tidak ada juga manfaatnya, banyak sekali findingsnya, tapi tidak ada indikasinya, tidak ada suggestionnya, tidak ada policy-nya. Anda coba lihat, sarikan itu. Kalaulah Anda temukan, ada findings, tapi tidak ada indikasi, coba Anda susun. Seperti apa bagusnya. Ya, itu nanti kelihatan. Nah, jadi ada nanti highlight dari Anda, apa yang Anda review, seperti apa perbaikannya. Saya kira tidak perlu terlalu tebal. Anda cari paper yang dipublish di Scopus, banyak itu. Ya. Kenapa Scopus? Karena ya itu menjadi salah satu indikator ukuran kualitas, ya, walaupun ya ada yang lain, tidak necessary. Maksudnya paper itu jangan sampai Anda mentranslate baru kasih saya, tidak usah, saya bisa dibaca itu kan. Yang saya inginkan adalah you have a paper, see inside the paper, si payungnya itu paper, seharusnya seperti apa, criticize secara akademik paper itu. Terutama tadi yang saya sampaikan di indikasi, kemudian implikasi. Kan tidak ada juga manfaatnya ini alat tools secanggih sekali, sophisticated, tapi kan melahirkan implikasi yang kurus. Toh? Kalau kantornya Bu Ita kan itu Gina cari selalu. What? Policy implication. Itu memang yang dicari. Toh? Ya, satu. Saya tunggu saja seminggu. Seminggu tuh dari sekarang. Nanti halamannya jangan terlalu tebal. 10 halaman tidak cukup. Ya, sebagai satu bacaan. Saya hanya mau lihat box thinking Anda masing-masing. Atau kan beda itu kalau S1 memberi review, S2 memberi review, S3 memberi review. Ekspektasi saya kalau S3 beri review itu sintesis. Bukan mengomentari itu kalimatnya penulis. Wah, jangan sampai itu terjadi. Bukan itu yang salah. You can give your synthesize well. Itu yang penting sekali. Ya. Jadi, tidak apa-apa. Kita mereview paper orang sebagai satu publikasi. Itu juga satu karya akademik. Jadi bukan salah. Ya. Itu namanya kita memperkaya diskusi. Tapi Pak, is there only one paper? Kalau bisa dia menggunakan satu paper tapi komplit alatnya, kan ada itu paper begini, dia gunakan faktor, dia gunakan PET di ujung, atau dia sekali pakai SEM, itu juga oke. Tapi kalau mau lebih detail ya dia pakai PET intermediate, faktor intermediate, PET final step. Tapi ada kan yang sekarang yang langsung dengan liserelnya, itu juga oke. Bagi saya adalah teman-teman tahu filosofi penggunaan alat, konektivitas between section dan dimensi sampai di ujung. Itu yang paling pokok ya. Jadi Anda bisa mereview konteksnya, mereview isunya, mereview metodologinya. Jadi kena semua nantinya. Kita sebagai mahasiswa S3 kena metodenya, kena isunya, kemudian kena indikasi, implikasi dan kesimpulannya. Kira-kira itu harapan saya. Jadi sekali lagi mohon saya jangan ditranslatekan itu paper. Saya ingin ya tetap tulis bahwa paper itu judulnya ini, dipublish di sini, volume sekian, isu sekian, supaya saya tracing kan halaman sekian kalau perlu. Mudah saya cari. Kasih linknya itu lebih baik, supaya saya langsung cari. Ya. Jadi papernya jangan saya dikasih, cukup penulisnya siapa, judulnya apa, dipublish di mana, kemudian linknya, dan station. Itu saya kira clear ya.
Formatnya kalau anak S3 kan tidak perlu diberitahu. You can use freely, apapun bentuknya, ya. Yang jelas dia sudah menarik, kira-kira. Oke, jadi sampai ketemu nanti minggu depannya Pak Oli pas di submit. Ya. Terakhir itu kita pertemuan 16 itulah yang submitted final task. Untuk tatap maya sekira cukup pada hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya. Pokoknya jangan berhenti sebelum dokter gitu. Yang paling pokok. Saya kira itu dulu hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.